Sesi yang kedua ini insyaallah akan sampai dengan pukul setengah 12, sedikit berubah dengan jadwal yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu jam 11. Jadi insyaallah kita akan selesai pukul setengah 12 untuk penyampaian materi dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 30 menit setelah sesi penyampaian materi selesai. Baik, kita mulai sesi yang kedua. Kepada Ustaz Taufik Teman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini sarapan keberapa nih sekarang? Sarapan keempat. Masya Allah, ini panitia baik banget ya. Dikasih ilmu, dikasih makan lagi, dikasih kue. Jazakallahu khairan. Masya Allah, semoga jadi amal soleh buat semuanya insya Allah. Baik. Jadi senang kita ngaji di sini nih, dapat kue. Paginya dapat coto apa itu? Coto Makassar. Anak pulang dari sini diomelin istri nih kayaknya, Pak. Timbangan naik. Itu hidayah insyaallah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ma'asal muslimin ayul ikhwah. Setelah kita di termen yang tadi menjelaskan tentang dahsyatnya hidayah, primernya hidayah, daruratnya hidayah, dan kita sudah juga jelaskan bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah, ya, dan Allah memilih untuk memberikan hidayah ini kepada hamba-hamba yang dicintainya. Ya Allah, semoga Allah mencintai kita, sehingga siapapun tidak akan dapat membeli atau memberi hidayah. Saya bilang tadi, andai kata hidayah bisa dibeli, ini saya Muhammad Rasulullah SAW akan membeli untuk pamannya, Azar untuk abahnya, Nuh untuk Asiyah untuk suaminya si Fir'aun itu. Tapi subhanallah, nonsen, ya. Namun ma'asyarul muslimin, sebelumnya dan saya kabarkan juga bahwa hidayah itu bagian dari rizki Allah. Rizki, hidayah, hadiah, ya. Dan itu pun telah ditentukan oleh Allah. Namun itu bagian dari rizki, di mana rizki itu Allah buka jalan usaha, ya. Allah berikan kita kesempatan untuk usaha, jangan menghilangkan usaha. Makanya tawakal yang benar kayak burung. Burung tuh disangkarnya apa keluar dia? Teman, ikhwan, tawakal yang benar tuh tawakal burung, disangkarnya apa keluar? Nah, la kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama ruziqat tayru tagdu himasan wa tarahu bitanan. Andai kata kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki seperti diberi rizkinya burung. Di mana burung itu pergi, kata Nabi, mencari dia. Pagi-pagi pergi, sore perut sudah buncit, perutnya sudah penuh. Nah, di situ ada tawakul, tapi tidak menafikan usaha. Karena Allah berikan kita akal, ya, gitu. Ana mah, ya, insya Allah sudah termasuk ahli neraka deh. Diam aja di rumah lah, ya. Siapa yang tahu antum itu di atas hidayah atau tidak nanti esok hari? Tidak ada. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan antum akal untuk memahami. Allah Subhanahu wa taala berikan antum ikhtiar untuk mencari dan kemampuan untuk memilih.
Saya ingin tanya, ini khamr 100% antum yakin ini haram. Ini susu 100% ini antum halal. Ana mah sudah ditakdirkan Allah minum khamr aja Dan Anda tidak dipaksa, boleh memilih. Akhirnya antum dimasukkan neraka. Yang salah Allah apa antum? Yang salah Allah apa antum? Ente. Allah gak berzim. Allah sudah ngutus Rasul kok ngasih tahu. Dan Allah pun berikan Anda ikhtiar, kemampuan memilih. Ini khamr, ini susu, dan antum tahu yakin khamr itu haram, maka tidak boleh berdalil dengan takdir. Ana mah sudah ditakdirkan minum khamr, akhi. Takdir itu sirullah fil alam, rahasia Allah di alam semesta ini. Takdir Allah itu rahasia Allah di alam semesta ini, maka jangan menafikan usaha. Namun sebelumnya sebelum kita menyebutkan asbabul hidayah atau subutul hidayah atau kamalul hidayah, netap dan sempurnanya hidayah, ketahuilah bahwasanya juga hidayah terbagi dua. Kata para ulama, ada hidayatul irsyad wad dalalati wat ta'limi wad da'wati, maka itu mah semua kita juga mampu insyaallah punya. Hidayatul irsyad, hidayah memberikan petunjuk berupa arahan, berupa dalalah, nunjukkan. Ini loh jalan yang lurus, ini loh jalan tauhid, ini loh jalan Islam, ini loh jalan yang hak. Maka ini semua kita dapat, punya. Makanya Rasulullah SAW dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah katakan, innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi, sungguh pemberi petunjuk ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Nabi Musa mengatakan, di zaman Nabi Musa ada orang yang beriman. Lalu Musa menasihati Fir'aun, wa qala alladhi amana min qaumihi, dan orang yang beriman berkata, ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Hai kaum, ikuti aku akan berikan kalian petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya di sini hidayatu al-irsyad, hidayatu ad-da'wah, hidayatu dalalah, ya, hidayatu ta'lim. Nih anak nih lagi ngapain nih? Ini lagi ngapain nih? Lagi membagikan hidayah, hidayatul ilmi, hidayatul irsyad, hidayatul da'wah, hidayatul ta'lim. Makanya Muhammad seorang pemberi petunjuk. Ya? Makanya Abu Bakar ketika ditanya lagi berangkat hijrah, kan kalau dibilang ini Muhammad dibunuh sudah. Tapi bikin tauriyah, man hada? Min aina anta? Di jalan kan Rasulullah genting ya, kepalanya disembarakan 100 onta kan. Akhirnya Rasulullah harus hijrah kan ke Madinah. Di jalan ketemu orang. Min aina antum? Dari mana kalian? Kata Abu Bakar, nahnu minal ma, kami dari air. Dia kira itu ada kampung namanya Alma. Maksudnya dari air mani. Man hada? Siapa ini? Hada hadin yahdini sabil. Ini petunjuk jalan saya. Bohong enggak? Enggak. Dari air maksudnya air mani. Petunjuk jalan saya ya Rasulullah, hadin yahdini sabil. Dia seorang pemberi petunjuk yang nunjukin aku jalan. Enggak bohong. Ya, karena Muhammad hadin yahdini sabil. Maksudnya ya Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, namun sekali lagi bahwasanya hidayah itu rizki, dan rizki tidak datang sendiri. Rizki harus dicari bersungguh-sungguh. Dan saya bilang tadi, ada aslul hidayah, ada kamalul hidayah, ada subutul hidayah. Itu yang perlu, Pak. Aslul hidayah antum sudah dapat, Islam. Tinggal kamalul hidayah, sempurnanya hidayah, terus melesat tinggi. Fazidnahum huda, kami tambahkan hidayah, terus ditambah hidayah, ditambah. Dan subut, netapnya hidayah pada antum sampai akhir hayat. Subutul hidayah, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah. Baik. Maka ada 10 barangkali, ya, dan ini sebagian disebutkan oleh para ulama dalam nasihat-nasihat beliau, karena
kitab secara khusus, kitab hidayah tidak ada. Tapi nasihat-nasihat para ulama tentang ini banyak. Minimal ada 10 barangkali cara bagaimana kita mencari kamal dan subut alal hidayah. Pertama, kita sebutkan dulu secara global, nanti kalau ada waktu kita rincikan. Dan insya Allah perkara-perkara ini bukan perkara asing bagi antum, tinggal pelaksanaannya. Pertama, du'a'uhu subhanah li talabil hidayah. Ya, yang pertama du'a'uhu subhanah, berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah minta hidayah. Makanya tadi, atau mungkin dikit lah, Anda jelaskan dikit langsung jelaskan. Makanya tadi Nabi apa? Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Di antara doa Nabi dalam Sunan Abu Dawud, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ini as'alukal huda, aku minta hidayahmu ya Allah, wat tuqa, ketakwaan kepadamu, wal afaf, dan kesucian dan keterjagaanku, wal ghina, dan kecukupan dari segala sesuatu. Antum tadi subuh doanya apa? Kunut. Oi. Kok subuh? Witir. Kunut witir gimana? Kunut witir. Kata Ali, allamani Rasul kunut al-witri. Nabi mengajarkan kepada aku kunut witir, Allahumma hdini. Itu kan. Awal kunut antum bacanya apa? Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, tunjukkanlah aku termasuk orang-orang yang dapat hidayah. Allahumma hdini fi man hadai. Maka dalam surat Al-Imran ayat 8 Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau sesatkan hati kami setelah kami dapat hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuh Pak, berdoa tiap hari. Jangan pernah merasa aman. Bahkan tadi Nabi SAW mengucapkan ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Ikhwan, di zaman fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya Allah, ya, terpecahnya umat, syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, ya, rongrongan syubhat, belum lagi syahwat, apalagi syahwat. Pak ikhwan, kadang yang sudah ngaji insya Allah syubhat kuat dia nggak dapat, cuma syahwat siapa yang syahwat perut, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kemaluan. Ya, bahkan fitnah syahwat yang paling besar di akhir zaman fitnah aww-nya, fitnah wanita. La ilaha illallah. Ya, bisa terlihat sampai istri tetangga di kamar antum. Bener nggak? Iya kan? Cewek-cewek bisa dilihat di kamar antum sekarang. Bahkan di bawah ranjang antum bisa lihat. Pakai internet, pakai YouTube, semoga Allah jaga kita. Makanya ikhwan, siapa di antara antum ada yang kalau hari ini tidak pernah melihat wanita yang bukan mahram antum wali Allah? Ada nggak? Bengong aja, ngaku aja sih. Nah, iya. Melotot tahu tapi masih aja melotot. Masya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah katanya. Padahal tahu itu haram. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Ya, itu lebih suci bagi kalian. Siapa di antara kita yang ya Allah, jangan sengaja, enggak sengaja aja lihat. Untuk masuk ke mall, masuk ke ya Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah jaga kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, al-ikhwah, cara yang kedua al-ijtihad fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh nuntut ilmu. Inilah safety hidayah di akhir zaman. Nabi bilang, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang panjang umur di antara kalian maka akan dapatkan perpecahan yang begitu signifikan. Perpecahan umat, dan perpecahan itu di atas kesesatan. Muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Ahmadiyah, muncul belum lagi jamaah domestik. Tahu jamaah domestik? LDI itu jamaah domestik, pengikut Nur Hasan. Ya, orang Indonesia Nur Hasan. Ya, Masya Allah. Akan kalian lihat perpecahan yang begitu banyak. Terus solusinya apa? Solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati.
Maka pegang teguhlah kembali kepada tuntunanku wa tuntunan wa sunnatul khulafa'i ar-rasyidin. Kalau riba sudah merajalela, kalau khamar sudah diminum, kalau dunia sudah menjadi ya Allah menipu kita, idza tabayatum bil 'ina, apabila kalian sudah bisnis dengan cara riba, idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mengekor di belakang itu sapi kalian, waraditum bizara, dan kalian sudah senangnya dengan ladang kalian, maksudnya sudah hiruk pikuknya dunia, duit, sebelum subuh sudah berangkat, isya baru pulang, sholat wes bablas. Bukankah banyak begitu? La ilaha illallah. Wanita-wanita lihat, dalam rangka mencari duit dia korbankan kehormatannya. Dia pakai sado, pakai lipen kasatip, pakai nyong-nyong. Jadilah pramugari, jadilah pelayan ting-ting. La ilaha illallah. Kalian sudah mengekor di belakang dunia, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Kalian tidak lagi bergigi. Kalian bukan lagi agama atau umat yang adidaya. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama maksudnya kembali kepada ilmu dan amal. Maka ma'asyar muslimin, safety akhir zaman ilmu. Untuk supaya antum bertambah hidayah, makanya Nabi diperintahkan oleh Allah, Allahumma rabbi zid wa qur rabbi zidni ilma. Nabi senantiasa meminta tambahan ilmu, rabbi zidni ilma. Sebetulnya itu pelajaran bagi kita. Maka ma'asyar muslimin, ya, dan ilmu itu sendiri adalah hidayah. Ilmu itu sendiri adalah hidayah. Maka siapa yang mau menetap di atas hidayah, teruslah nuntut ilmu. Tapi, dan saya sudah ingatkan tadi malam bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya dan dipahami oleh salafus saleh di atas manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, pemahaman salafus saleh. Udah nggak usah pusing-pusing deh. Ya, walaupun masalah sebagian kaum muslimin pusing, mana nu bener iya caranya. Mana yang bener ini? Yang ngebom juga berjenggot. Ya, yang ngebom juga berjenggot, bercadar kayak istri antum. Mana yang bener ini? Ya, ini berjenggot, itu berjenggot. Syiah juga masya Allah pakai-pakainya, lihat Syiah pakaiannya. Hitam kayak istri antum tuh. Ya, bingung. Ya sudahlah, kasih tahu, ikuti saja manhaj salaf. La aiba, kata Ibnu Taimiyah, la aiba liman adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa'tazza bihi, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib bagi orang yang menyandarkan diri kepada madhab salaf, pemahaman salaf. Wa intasaba, bagi yang menampakkan man adhara madhab as-salaf, menampakkan madhabnya, pemahamannya salafus saleh, sahabat dan mengikutinya. Wantasabila, dan dia menasbahkan diri kepada salaf, ana salafi, dakwah kita dakwah salaf. Wantasabila wa'tazza bihi, dan dia bangga dengan dakwah ini. Lianna madhab salafi la yakunu illa haqqa, karena pemahaman dan madhab salaf tidak ada di dalamnya kecuali kebenaran. Tidak ada di dalamnya kecuali kebenaran. Ya. Maka ma'asyar muslimin, terus menuntut ilmu. Sekali lagi, ilmu safety. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Ya, yang ketiga yaitu yang tidak kalah penting ikhwan, asasul hidayah adalah tauhid. Sebetulnya ini cabang dari yang kedua, yaitu kuatkan terus tauhid antum kepada Allah. Ya, tauhid. Ketika antum sudah ingin dapat ihdinas siratal mustaqim di atas seluruh siratut tauhid. Oleh karena itu, perkara utama dan program utama, progres utama yang harus kita kejar dalam kehidupan kita, dalam ilmu dan amal adalah mencari ilmu tauhid dan mengamalkan akidah yang sahih. Itulah hidayah. Makanya lihat para nabi dahulu mendahulukan tauhid sebagai asas dakwahnya. Lihat Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, ya Mu'ad, innaka tati qauman ahlal kitab. Kau akan temui nanti kaum dari ahli kitab, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Jadikanlah pertama yang kau dakwahkan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah, tauhid. Hei,
Karena walaupun antum rajin sholat, tahajud, puasa, malamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, besoknya ke kuburan gubrak. Ya, besoknya ke dukun gubrak. Masih ditempelkan jimat di rumahnya, hancur. Benang hitam di kalung anaknya, gubrak. Masih nanya hari baik kapan buat nikah, gubrak. Dihitung. Ya, masih nyembelih buat Neng Nyeroro Kidul, gubrak. Oh, pantas kaya antum. Bintangnya Leo. Iya. Percaya dengan gugusan-gugusan bintang, ilmu nujum, gubrak. Masih nyambat-nyambat nama selain Allah. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Nabi Fulan. Hancur, Pak. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta hayahbatanna 'amaluk. Sudah kami wahyukan kepadamu dan kepada umat dan para nabi sebelummu, kalau kau syirik, hapus seluruh amal. Walau asyraku, bila para nabi itu syirik, nabi pada gituin, gimana ente? Walau asyraku, bila para nabi itu syirik, melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan dihapus seluruh amalan mereka. Wa in shalla wa in zakka wa in hajja, walaupun dia salat, zakat, haji demi Allah. Dan syirik adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itu, ya, Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Terus walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak campur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya syirik. Begitu kata Ibnu Mas'ud, dalam kata Nabi dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Tidak dicampuri imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka dia mendapatkan keamanan dan dia di atas jalan hidayah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah semata, maka Allah berikan hidayah pada hatinya. Maka antum jangan terpukau ikhwan dengan udengnya yang gede. Kalau jualan jimat tetap dukun. Jangan terpukau dengan jamaahnya yang jutaan, muridnya yang ribuan. Kalau malam Jumat masih teriak di kuburan syekh, tetap dia sesat. Ya? Naam. Maka hidayah yang paling utama yang wajib kita cari, ikhwan. Oleh karena itu, kita nasihatkan semuanya agar menjadikan dakwatut tauhid, dan ini ciri Ahlus Sunnah, dan mengaji tauhid, at-tauhidu awwala. Tauhid dulu, tauhid. Saya nasihatkan ikhwan, antum tidak mati kecuali sudah pelajari 1 kitab Ushulus Tsalatsah, 2 kitab Qawaidul Arba', 3 kitabut Tauhid, 4 kitab Kasyfus Syubuhat, 5 kitab Nawaqidul Islam. Semuanya punya Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu jalla wa ala. Betapa banyak orang yang menuduh antum Wahabi, borok ikut ngaji, punya kitab aja nggak punya. Borok ngelihat syekh, kitabnya aja nggak punya. Ya, Syekh Tuwaijiri bercerita tentang seseorang, ada ulama di Hindia, di daerah sana. Tiap hari kalau mau kajian, mengawali kajiannya dengan melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Tiap hari, pokoknya itu tasbih dia tiap hari. Melaknat Wahabi Muhammad bin Wahab. Suatu saat ada muridnya yang pernah ngaji kitab Tauhid. Tidak ada apa-apanya di kitab Tauhid, kecuali qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tahu kitab Tauhid ya, insyaallah tuh. Wajib belajar kitab Tauhid. Lalu wallahi ini anda dengar Syekh Tuwaijiri, masa dia bohong? Lalu murid ini berinisiatif untuk menanyakan kitab Tauhid ini kepada Syekh, cuma disobek dulu depannya.
covernya tuh disobek supaya nama Syekh Muhammad Wahab jangan ada dulu. Maka dia datang kepada gurunya, wahai guruku, subhanallah, saya dapatkan kitab ini. Bolehkah saya baca kitab ini? Bagaimana pendapat Anda? Ya, maka kata gurunya, Yesus lah, sini tunggu besok aku kasih komentar. Maka akhirnya besoknya dia datang, sudah bawa kitab, sudah dia baca dari awal sampai akhir. Apa dia bilang? Ma hadza illa qit'atun min Sahih Bukhari. Ya, ini kitab Masya Allah katanya. Ya, ini adalah bagian dari Sahih Bukhari kata dia. Ini bagian dari Sahih Bukhari. Gimana nih nyampeinnya ya? Maksudnya murid itu tahu gitu. Akhirnya dia berusaha menyampaikan dengan cara yang baik. Akhirnya tersampaikanlah bahwasanya subhanallah, maaf Imam. Ya, semoga Allah merahmatimu. Wallahi ini adalah kitab seseorang yang kau caci setiap hari. Syekh Muhammad bin tercengang dia. Dari semenjak itu dia tidak lagi mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan dia menanyakan mana kitab-kitab yang lain dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dan setelah itu dia mendakwahkan dakwah Syekh Muhammad. Allahu Akbar. Bodoh. Wahabi. Ditanya Wahabi apa? Yaitu tempe goreng. Enggak tahu. Wallahi pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah. Wahabi. Kan rumornya Wahabi nggak suka sholawatan. Ini ceksahanya. Kata siapa? Wahabi nggak suka ziarah kubur. Ya Allah, kata siapa? Dusta ente. Ya, wallahi kita cinta salawat. Tapi salawat yang benar, isinya bukan gulu. Bukan salawat ya akramal khalqi mali ma aludu bihi siwaka inda hululi hadithil amami wa inna min judika dunya wa darratiha wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Enak nggak? Syirik. Para ulama mengkafirkan Busiri dengan salawatnya ini. Apa dia bilang? Ya akramal kharqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali ma'aludhu bihi, tidak ada tempat kami berlindung, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Muhammad, tidak ada tempat kami berlindung siwaka kecuali kepada engkau, inda hululi hadithil amami, ketika terjadi malapetaka yang melanda, wa inna min judika dunya wa darratiha, kedermawananmu itu wahai makhluk yang paling mulia adanya dunia dan seisinya, wa inna min ulumika ilmu lawih wal qalami, dan di antara ilmumu seluruh ilmu yang ada di lauhil mahfud dan dicatat oleh qalam. Gubrak, Allah enggak kebagian. Semuanya Muhammad dikafirkan oleh para ulama Busiri. Salawat yang kita larang, salawat yang bertawasul, tawassalna bi bismillah, sip. Sampai situ saja. Adapun wabil hadi Rasulullah syirik. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana. Musibah. Ya Rabbil Mustafa, dengan perantaraan Mustafa sampaikan seluruh maksud kami. Syiriknya kaum Nabi Nuh menjadikan orang-orang saleh sebagai perantaraan kepada Allah. Dengan perantaraan Mustafa sampaikan maksud-maksud kami. Gubrak. Syirik. Tapi setiap hari kita berdoa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Masya Allah, itu selawat higienis yang dulu diajarkan Nabi SAW. Kita melarang katanya Wahabi tidak boleh ziarah kubur. Kata siapa? Ya, Rasulullah dan Syekh Muhammad bin Wahab memerintahkan kita zurul kubur, ziarahi kuburan, fa innahu yudzakirukum al-akhirah, karena itu mengingatkan kalian ke negeri akhirat, dan mendoakan mayit, mengucapkan assalamualaikum ala diyar. Yang kita larang, Pak, kasihan tuh mayit sudah mah susah. Malah dipinta, Mbah, mau pilkada nih, Mbah. Susah, Pak. Di kuburan kita tidak tahu, kata antum soleh, kata siapa? Mungkin kata Allah tidak soleh. Mau pilkada datang ke kuburan. Di Banten ada kuburan jadi-jadian pas mau pilkada, setelah itu ditutup lagi. Musibah. Iya, saya ada dekat kami itu, ada kuburan jadi-jadian, Pak. Ini wali fulan. Di Indonesia ini kan yang penting, Pak, ada walinya. Antum kalau ada kambing mati, antum kubur, antum hiasi kuburannya dimodif sedemikian kayak begini nih, lalu ditulis di depan Waliullah Syekh Gonam. Wali Allah Syekh Kambing.
Ghanam kan kambing kan? Orang kan nggak tahu kambing. Ghanam nggak tahu. Al-Muhim Syekh Ghanam, au Ghanamullah misalkan. Lalu antum bikin selebaran, wow ini wali Allah. Insya Allah besok ramai. Antum tinggal ngumpulin duit aja tuh. Wallah juru kunci kuncen. Lah iya benar. La haula bodoh. Apakah begitu ziarah kubur yang dimaksud? Keliling Banten, keliling Madura, keliling Cirebon, nangis. Pak, di Sultan Hasanuddin di Banten, tiap hari hampir sekarung uang Pak di situ. Keropak sholat Jumat lancar banget. Tapi di kuburan lihat sekarung hampir setiap hari. Karena mereka bertawasul, dengan itu mereka akan didapatkan hajat-hajat mereka. Syirik. Maka perlu dikabarkan, bukan tidak melarang ziarah kubur, tapi ziarah kubur yang mana yang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah larang kalian ziarah kubur. Di awal-awal sahabat dulu masih berbau syirik, Nabi larang kalian jangan ziarah kubur karena syirik yang paling banyak dilakukan kalian di kuburan. Tapi ketika akidah sudah diperbaiki, sudah diajarkan akidah yang sahih, ala fazuruha, monggo sekarang mata sawios. Silahkan ziarah kubur yuk. Ya. Masalahnya kesyirikan berkutat di kubur itu sudah kembali di tengah masyarakat kita. Nah, lanjut. An-nadhar ila yang keberapa? An-nadhar ila halil iman. Senantiasa diagnosa iman antum, ikhwan. Jangan darah aja yang diagnosa. Mana antum cek darah. Woi, iman juga perlu dicek, lagi naik apalagi turun. Senantiasa seorang muslim pandai mengecek imannya lagi naik apalagi turun. Ya. Maka jangan sampai antum jangan biarkan iman terus turun gubrak habis. Ya. Seorang mukmin kata Allah dalam surat At-Taubah 125, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsirun. Adapun orang yang beriman senantiasa terus nambah imannya. Karena iman akidah Ahlussunnah yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Iya, iman bertambah dan berkurang, tapi antum jangan ridho iman berkurang. Karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Barangkali naudzubillah antum diwafatkan iman lagi ngedrop, lagi nenggak botol ngek mati. Ayo lo. Ya kan? Gitu. Maka cek iman terus. Dan jangan pernah ridho seorang mukmin iman turun, ngedrop, futur. Ya, dia harus berusaha untuk meningkatkan imannya. Lanjut. Yang kelima, tadabbur ayatillah. Senantiasa ikhwan mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Quran. Allahu Akbar. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Quran itu hidayah ke jalan yang lurus. Tapi bukan hiasan dinding doang. Dan yang rusak cuma surat Yasin doang. Seakan-akan Quran cuma Yasin doang, ikhwan. Malam Jumat 40 kali bolak-balik di situ aja. Pak Yasin, Masya Allah senang banget aku katanya. Ya, naam. Al-Quran itu dari Al-Fatihah, dari Al-Quran sampai An-Nas, Allah katakan kitabun. Surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kami turunkan kepada engkau penuh berkah. Buat apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayatnya. Ada ayat surga, ada ayat neraka, ada ayat kaum-kaum sebelumnya, ada ayat bidadari. Mantap. Ayat bidadari, masa lupa sama istri antum nanti. Dan mengejar surga ingin bidadari. Ayat neraka, astagfirullah. Ya. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Penduduk neraka jahanam akan diberikan minuman yang sangat panas sehingga putus seluruh usus-usus mereka. Na'udzubillah. Ya. Minumannya, dahsyatnya, apinya, la ilaha illallah. Tadabbur ayat-ayat Allah. Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, dan surat ya Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak lagi mau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah ditutup sama Allah?
Maka di antara jalan hidayah ikhwan supaya menetap tadabbur ayat-ayat Allah, indah ayat Allah itu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Idza tahural qalbu ma syabi'a min kalamillah." Apabila hati kita suci maka tidak akan pernah kita kenyang dari kalam Allah. Lanjut yang keberapa? Yang ke-9, yang ke-6, kasratu dzikrul maut. Sering-sering ingat kematian ikhwan. Allah, lagi berbaring ingat satu saat pembaringan akan pindah. Lagi mandi ingat satu saat akan dimandikan. Lagi pakai baju ingat satu saat akan dipakaikan bajunya. Lagi ngantar jenazah ingat besok atau lusa ente yang diantar. Lagi menguburkan ingat ente yang dikuburkan. Gak akan tidak. La ilaha illallah. Sementara setelah itu al yauma amalun wa ghadan hisabun. Hari ini beramal, besok tinggal perhitungan. Dan tidak ada yang menemani kita di akhirat kecuali amal saleh kita. Makanya ma'asyal muslimin, kata Al-Imam Hamid Al-Laffaf rahimahullah, dia katakan, man aksara dzikral maut, siapa yang memperbanyak mengingat kematian, sebagaimana kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat, kata Nabi, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghentikan semua kelezatan dunia ini. Siapa yang memperbanyak maut maka diberikan 3 hadiah. 1, al-bidar ila taubah, dia akan menyegerakan taubat. Astagfirullah, segera taubat. Ingat mati Pak, segera taubat. Yang kedua, qanaatul qulub, akan qanaah dengan dunia ini. Alhamdulillah. Lah, paling juga mati juga. Qanaah, tidak ambisi. Lupa bahwasanya bukan itu tujuan dia di dunia. Yang ketiga, al-ijtihad fil ibadah, dia akan sungguh-sungguh ibadah. Ya. Orang yang ingat mati akan sungguh-sungguh ibadah. Ya, tapi kalau nggak ingat mati ya sudah. Ya, dia akan malas ibadah. Yang keberapa? Yang ke-7 sedikit lagi, musahabatus salihin. Nah, bersahabat dengan orang-orang saleh, ikhwan. Saya ingin tanya, mungkin sebagian Anda punya pengalaman. Ustadz, ana dulu begini Ustadz, tapi alhamdulillah anak ketemu si fulan jadi ikut ngaji. Benar gak? Ada nggak sebagian di antum itu? Nah, antum ngaji karena sahabat. Ya? Dan sebaliknya, ada orang baik menjadi buruk juga karena sahabat. Bersahabat sama tukang merokok, nggak jauh merokok juga. Tukang gapleh juga. Tukang catur, ya catur juga. Maka ma'asyal muslimin, muslim yang cerdas, muslim yang pandai mencari sahabat. Sahabat yang mana? Sahabat yang mengingatkan dia ke jalan Allah, yang membuat dia semakin naik iman kalau melihatnya. Ya, sahabat yang saleh. Makanya kata Nabi SAW, dengarkan kata Nabi. Nabi yang ngomong dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Nabi, ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, agamanya akan seperti temannya. Mau tidak mau? Maka fal yang cek and recheck dulu amman tu khalil, siapa yang akan Anda jadikan sahabat pena Anda, teman curhat, teman mengadu, sahabat karib. Ya, maka jangan sampai gigit jari. Pak, kalimat gigit jari itu ada dalam Al-Quran. Lihat dalam surah Al-Furqan ayat 28, ayat 27 dan seterusnya. Gigit jari itu apa Pak? Istilah apa? Nyesel ente. Gigit jari. Kalau gigit daging sih enak, gigit jari. Ya, Allah katakan yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ya, orang-orang yang zalim gigit jari. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh, duhai aku dulu, coba aku dulu menjadikan Rasul sebagai jalan hidupku. Ya wailata, celaka aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai kata aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Nyesal dia. Kenapa? Laqad adallani anidz dzikr. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah. Temannya ahlul bid'ah, ya sudah bid'ah juga dia. Temannya suka kuburan, ya ke kuburan juga dia. Temannya orang-orang kafir, makanya lihat orang-orang kafir sekarang, orang muslim tidak sedikit yang berteman dengan orang kafir, luntur juga. Ya, temannya ahli maksiat, ya nggak jauh dia ikut maksiat, maka dia gigit jari nanti di kamar. Ya wailata, celaka aku, rugi aku. Ya wailata, laitani, andaikan aku dulu lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari pengingat Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Menghalangi antum dari ngaji, dari tauhid, dari sunnah, dari ketaatan kepada Allah. Maka pandai-pandai cari teman.
Teman yang baik itu seperti pembawa minyak misik, teman yang buruk itu seperti pandai besi. Begitu kata Nabi. Antum ini soleh nggak sih? Nama antum siapa? Hah? Pak Irwan. Antum ini soleh nggak sih? Hah? Jangan gitu, salah. Kalau antum mau cek si Pak Irwan ini soleh, gampang. Anil mar'i la tas'al wabsir qarinahu fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Tentang seseorang jangan tanya dia, tapi lihat aja temannya. Fabsir qarinahu, lihat aja temannya. Fa innal qarina bil muqarini muqtadi, karena teman pasti akan ngikuti teman. Mau. Maka ma'asyar muslimin, ya, la tusahib illa mu'minan, kata Nabi. Janganlah kau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Wala taqul ta'amaka illa taqi, dan tidak ada tempat teman antum makan kecuali orang yang bertakwa. Termasuk teman dalam hari ini dan teman hidup. Cari akhwat apa akhyar? Woi, akhyar apa Ustaz? Akhwat liar. Cari akhwat yang bagus, masya Allah, hafidh Quran, masya Allah, ya, menjaga aurat. Adapun yang you can see can use itu akhyar, akhwat liar. Iya. Makanya lihat, Nabi bilang, kalau datang kepada kalian, hai para calon menantu, calon mertua, seorang laki-laki yang kalian ridai, idza atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahi sudah. Nikahkan sudah anak kalian. Tapi cek dulu agamanya, cek dulu yaitu akhlaknya. Ya, jadi dalam secara khusus dalam ini adalah pasangan hidup. Jangan asal nyomot di Facebook ya. Hah? Gitu. Lagi nyucur bensin dikasih nomor HP, gubrak. Enggak usah, ikhwan. Cari yang saleh, yang salihah. Fadfar bidatid din, kata Nabi. Cari yang agamanya bagus. Taribat yadak, urusanmu akan beres. Yuk, yang belum nikah acung. Hah? Ada yang belum nikah di sini? Wah, antum mau nikah lagi kali. Nah, cari ya. Gitu. Barakallahu fikum. Lanjut. Qiraatul qasas. Ya. Naam, sering-sering membaca kisah. Baik kisah orang soleh atau kisah orang yang disesatkan. Makanya Pak, sepertiga Quran bahkan lebih isinya kisah. Allah katakan faqsusil qasasa la'allahum yatadakkarun. Bacakan kisah-kisah ini kepada mereka agar mereka berpikir, mengingat. Satu surat bless isinya kisah. Surat apa? Surat Yusuf. Dari awal sampai akhir kisah. Lihat awal surat dan akhir surat. Coba lihat awal surat, akhir surat. Allah katakan di awal surat, ya. Allah katakan di awal surat, ya. Nahnu naqussu 'alaika, dan di ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan dalam Quran ini the best of kisah, kisah terbaik. Maka hadisan yuftara, bukan dongeng abobodo anu cengeng. Bukan penghantar tidur isinya maling kundang, siapa lagi? Si Boncel. Kalau di sini kisah apa di sini ya? Baik. Terus di akhir ayat Allah katakan ketika menutup surat surat Yusuf, kisah Yusuf dari awal sampai akhir ditutup, diakhiri dengan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka hadisan yuftara. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran bagi orang yang berpikir. Dan manusia punya tabiat mengikuti. Makanya ikhwan, di antara pelajaran yang sangat bagus buat anak-anak antum nih, ya, maka antum ceritakan tentang para nabi. Ceritakan tentang sirah Rasulullah, ceritakan tentang Abu Bakar, Umar, kenalkan dengan salafnya anak-anak kita. Ini kalau bicara pemain bola udah hafal, Pak.
Tapi ditanya berapa? Siapa saja 10 sahabat yang dijamin surga? Oh, lupa. Nah, ceritakan dengan salafnya. Kisahkan bagaimana masuk Islamnya para sahabat dahulu, bagaimana Ali pemuda Islam yang gagah. Bagaimana Hamzah bin Abdul Thalib, Khalid bin Walid sebagai Saifullah, pedang Allah, padahal dia dulunya kafir. Dan seterusnya. Cerita tentang para nabi Yunus, bagaimana masuk ke dalam perut lalu dia dikeluarkan oleh Allah, dan seterusnya. Ceritakan kisah. Makanya Allahu Akbar, kisah dalam Al-Quran, Al-Quran isinya sebagian kisah. Baik kisah yang dapat hidayah atau kisah yang disesatkan oleh Allah supaya menjadi barometer. Yang terakhir ya ma'asyiral muslimin, jadi yang ke-8 adalah kisah orang saleh, yang ke-9 kisah orang-orang yang dijauhkan dari hidayah. Ceritakan si Qarun, bagaimana adabnya kaum 'Ad, kaum Tsamud. Yang terakhir syukru ni'amillahi alaik. Banyaklah mensyukuri nikmat Allah. Malu ente dikasih mata kok suruh pakai maksiat. Dikasih harta, Allah berikan segala-galanya ya Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Syukur, alhamdulillah. Lalu bagaimana syukur itu? Syukur itu ikhwan, hati mengatakan tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Lisan mengatakan alhamdulillah. Anggota badan, i'malu ala Dawud syukra. Berbuatlah hai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk syukur. Saya ingin tanya, Nabi kalau malam yang bengkak kakinya apa matanya? Kalau antum yang bengkak apanya? Matanya kan? Nabi yang bengkak kakinya. Kalau antum apanya tadi? Musibah, matanya yang bengkak, kebanyakan tidur. Kalau Nabi yang bengkak kakinya, lalu ditanya, komplain Aisyah, Ya Rasulullah, bukankah kau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang, ngapain sih berlebihan kayak gini sampai bengkak segala? Kata Aisyah begitu. Dijawab oleh Nabi SAW, Ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Apakah kau tidak mau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka syukur juga dengan anggota badan, akhwan. Semakin dapat nikmat, ini mata nikmat, jangan dipakai melihat yang tidak halal. Ini telinga nikmat, coba ditutup seminggu aja, susah. Jangan dipakai yang melihat, mendengar sesuatu yang haram. Lidah nikmat, masya Allah, lidah ini nikmat luar biasa. Saya ingin tanya, antum punya istri gara-gara siapa? Hei, antum punya istri kan gara-gara lidah. Kata mertua antum, angkahtuka wa zawajtuka, antum diem aja, nggak jadi nikahnya. Iya, betul. Tadi makan apa tadi pagi? Makan ini Ustaz, makan itu. Gimana? Gurih apa nikmat? Gurih, asin, manis. Siapa yang bilang? Lidah. Yang merasakan? Lidah. Nikmat ini. Ya, maka jangan digoyang untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka begitulah kaki, begitulah tangan, begitulah kemaluan, nikmat kemaluan ini. Bayangkan kalau nggak punya kemaluan, waduh. Ya, tapi jangan dipakai yang haram. Wa fi bid'atikum sadaqah, dalam kemaluan seseorang di antara kalian ada nilai sedekah. Sahabat nanya, Rasul, masa sih? Ayati ahaduna syahwatu wa yakunu fihi ajrun? Masa sih seseorang mendatangi syahwatnya enak lagi, masa ada pahalanya? Kata Nabi, ya, ara'aita idza wada'aha fi haram alaysa alaihi wizrun? Bukankah ketika syahwat itu ditempatkan di tempat yang haram ada dosanya? Qala na'am. Ya, fakadzalika idza wada'ahu fi halal falahu ajrun. Ya, maka jaga kemaluan kita, jaga tangan kita. Syukuri nikmat harta ini, harta Masya Allah. Semoga kita tidak dibalik seperti dibalikannya Qarun. Semoga kita tidak dihinakan seperti yang dihinakan raja di saat itu namanya Fir'aun. Seorang cerdas, Haman, yang suka bikin bangunan tinggi, arsitektur di zaman itu. Haman, ya Haman ibni li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa. Haman itu arsitek, Pak. Kubrak semuanya. Ya, kenapa? Karena tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat Allah ini, ikhwan. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Fa bi ayyi ala
31 Allah ulang. Nikmat mana lagi yang ente dustain? Tapi namun kebanyakan manusia walakin aktsarahum la yashkurun, aktsarahum yajhalun, aktsarahum fasikun, aktsarahum kafirun. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum ayol ikhwah. Ya, itu mas sekedar sekali lagi pengingat saja. Ya, semoga insyaallah kita dapat diingatkan di hari ini dan nikmat iman kita sudah mendapatkan cas sehingga kita semakin lagi semangat untuk menjaga, menggapai, menambah kesempurnaan iman kita, hidayah kita. Maka dan kita pun berdoa kepada Allah di hari ini, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, dan kita sudah sebutkan tadi sebab-sebab metode-metode cara-cara mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang benarnya dari Allah dan yang kelirunya pasti dari ana dan juga dari syaitan. Kita beristighfar kepada Allah dan berlindung dari syaitan. Dan ikhwan, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Barangkali sampai sini dulu ya. Antara anak kesini 5 tahun yang akan datang, atau kalau pengen cepat ketemu anak, cepat ke Pandeglang ya. Hey, sebagai informasi saja sebelum anak tutup, pertama ikhwah, alhamdulillah, barangkali sebagian antum belum dengar ada ma'had namanya Riyadus Shalihin. Nanti antum buka di Google, Ma'had Riyadus Shalihin Pandeglang ya, pondok pesantren boarding school Riyadus Shalihin ya, tingkatan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, laki-laki boarding school ya. Per hari ini santri sudah 900, tahun depan 1000 sekian lebih ya. Alhamdulillah sudah 99% terakreditasi Madinah, alhamdulillah. Dan kami pondok kedua di Indonesia setelah Imam Bukhari yang mendapatkan kehormatan tiap tahun kedatangan tamu dari University Islam Madinah untuk muqabalah khusus bagi santri lulusan. Jadi di Indonesia cuma ada 2 pesantren dapat kehormatan muqabalah khusus di pesantrennya. Muqabalah itu artinya tes ya, tes untuk masuk kota Madinah, yaitu pertama Bukhari, yang kedua alhamdulillah Riyadus Shalihin ya. Naam, boarding school, belum ada akhwat ya, belum ada untuk akhwat. Kemudian dan doakan, insyaallah ini kami sedang perjalanan perizinan, pembebasan tanah sudah, pembangunan insyaallah bulan ini akan mulai, yaitu akan ada STAIR, Sekolah Tinggi Islam Riyadus Shalihin. Jadi insyaallah ya, nanti ya, tujuan antum kalau nggak lulus di Jember, nggak lulus di Surabaya, nggak lulus di Lipia, ya buangannya ke Riyadus Shalihin lah. Tapi janganlah Riyadus Shalihin jadi buangan gitu. Jadi ada insyaallah ya, mudah-mudahan tahun depan sudah ada sekolah tinggi STAIR, Sekolah Tinggi Islam Riyadus Shalihin ya, insyaallah. Karena alhamdulillah ana punya sepupu, ana punya ipar baru selesai doktor dari Universitas Islam Madinah, namanya Dr. Abdullah Rai. Pernah dengar? Nah, itu adalah ipar ana ya, suami dari adik ana. Waktu beliau kuliah, anak tawarin adik anak, langsung kecantol, alhamdulillah. Jadi beliau adalah ipar anak, ya, beliau yang menjadi ketua STAIR, ya insyaallah, semoga Allah mudahkannya. Juga kami punya program namanya I'dadud Du'at atau Tadribud Du'at. Tadribud Du'at ini free, gratis, pembekalan dai untuk tingkatan setelah SMA 2 tahun. Dan ini program untuk orang-orang daerah ya, yang ingin mengkaderisasi putra daerahnya yang nanti dibalikin ke daerahnya untuk menjadi dai. Gratis, tapi syaratnya lulus SMA dan lulus tes. Alhamdulillah sudah, ini adalah sekarang angkatan ketiga ya insyaallah. Dan alhamdulillah dari mana-mana, dari Jambi, dari Kalimantan, Allah alhamdulillah belum ya, dari mana-mana, dari daerah. Memang ini programnya untuk daerah ya, dan gratis. Oleh karena itu silahkan ikhwan ya, kalau antum dari namanya Bontang atau dari Sangatta atau dari Kalimantan secara umum ya, ada yang ingin thalabul ilmi gratis ya insyaallah ya, untuk di sana ikut program Tadribud Du'at dan nanti dibalikan ke kampungnya untuk menjadi dai dan guru ya di kampungnya masing-masing.
barangkali itu ya. Dan juga saya kabarkan alhamdulillah tiap tahun kami kedatangan juga, kami memanggil para dosen dari Universitas Ummul Qura untuk memberikan pembekalan kepada seluruh dai. Alhamdulillah Ustaz, sebagian dari antum sudah ada yang pernah ikut daurah ya. Ya, setiap tahun kita adakan daurah untuk para dai dengan syarat dia berbahasa Arab. Dari Universitas Ummul Qura. Nah, besok ini Syawal tanggal 18. Ini daurah yang ke-12. Jadi sudah 12 tahun karena setiap tahun. Ya, silakan ya, bila mungkin nanti ada dai-dai segera ke ana aja dulu, nanti ana sampaikan ke panitia ya. Karena kita dahulukan memang dai-dai pelosok ya, dai-dai pelosok, tapi dengan syarat dia memiliki pemahaman bahasa Arab yang cukup, karena 100% daurahnya pakai bahasa Arab. Nah, Ustaz, bagaimana kiat agar rajin dan istiqomah salat tahajud? Pertama, berdoa kepada Allah. Ini saya kalau ditanya segala sesuatu saya bilang doa saja, doa dulu, doa kepada Allah. Yang kedua, tinggalkan maksiat, termasuk makanan haram. Karena maksiat ini bikin lemas, Pak. Maksiat itu bikin lemas, makanan haram bikin lemas. Makanya Imam Ahmad kalau tidak bangun malam dia cek makanannya, barangkali ada makanan haram. Karena Ibnu Qayyim bilang wa kadzalika aklul haram, makanan haram itu yud'iful qalbu, melemahkan hati. Cek makanan antum, jangan maksiat. Karena maksiat itu merubah antum. Kedua, yang selanjutnya adalah sebab-sebabnya. Ya. Yang ketiga mujahadah. Bersungguh-sungguh di awal-awal perlu perjuangan. Makanya cek orang Sunda, Allahumma maksakeun. Harus dipaksakan. Karena kan kadang-kadang udah jam 3 bikin beker, jam 3 ngering, ceker, dipukul bekernya, mati lagi dia. Jam 4 kering lagi, dipukul lagi, ceker. Gak jadi. Maka bismillah, paksakan. Memang harus mujahadah. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Kemudian sebab-sebabnya. Di antara sebabnya ya ikhwan, tidur siang. Tidur siang walaupun sedikit, qailulah. Kata Nabi, kilu fa inna syaitana la takilu. Tidurlah siang sebentar, walaupun sebentar, karena syaitan tidak pernah tidur siang. Maka qailulah ini bagus. Ya, dan qailulah itu sudah terdeteksi bahwasanya qailulah itu sehat dan memudahkan antum bangun malam. Ya, kalau siang qailulah insyaallah seger dan mudah bangun malam. Yang kedua yaitu ya dengan sebab-sebab antum minta dibangunkan sama teman atau pakai beker, dibangunkan sama istri, ya. Nah, mujahadah. Dan ya yang penting dimulai dengan yang sederhana. Mungkin di awal-awal 2 rakaat dulu. Nanti naik 4 rakaat. Jangan langsung ngegas, Pak. Ya, boleh sih, tapi ngegas terus nantinya. Jangan ngegas langsung ngerem. Ngegasnya semalam, ngeremnya setahun. Waduh. Ya, maka ya pemanasan gitu. Baik, dan jangan lupa, wallahi ikhwan, demi Allah tidak ada ibadah yang paling indah setelah yang wajib-wajib kecuali salat malam. Dan tidak ada yang memudahkan urusan antum setelah yang wajib-wajib kecuali salat malam. Antum lagi galau, salat malam lah. Usaha lagi gubrak, salat malam lah. Hati lagi kurang nyaman, salat malam lah. Istri lagi monyong, salat malam lah. Betul, salat malam. Ya. Bahkan salat malam itu menghilangkan, subhanallah. Kata Nabi, wa madratan an nida'im najasat. Salat malam itu mengusir penyakit dari tubuh antum. Makanya di Eropa, rumah sakit itu pasiennya dibangunkan jam 3 suruh gerak. Karena di saat itulah pergantian metabolisme tubuh. Ya, di saat itu terjadi. Alhamdulillah, kita nggak usah digantikan suruh olahraga jam 3. Sudah salat malam, sehat badan, seger. Makanya orang yang masya Allah mendawamkan salat malam, insya Allah orang sehat. Belum lagi di saat itu Allah sedang turun. Ini kan terbalik. Allah turun, ente tidur. Allah naik, ente bangun. Ya kan? Allah turun kapan? Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kata Allah, siapa yang mau doa sini, ku ijabah. Siapa yang minta ampun sini, aku ampuni. Siapa yang minta tolong, aku tolong sini. Makanya wallahi ikhwan, coba nanti. Siapa yang mendawamkan salat malam dan mengadukan urusannya di saat itu beres. Karena Allah tidak akan melimpati janjinya. Jadi baca terus keutamaan tentang salat
malam. Makanya sholat malam ini sholat tambahan yang wajib buat Nabi. Dan kalau antum da'i, dan tidak mesti da'i, tapi utamanya da'i, guru, ustad, para ulama ada yang menamakan sebuah surat namanya Zadud Da'iyah, surat bekal para da'i. Surat apa tuh? Al-Muzammil. Itu surat bekal untuk para da'i. Zadud Da'iyah. Ya ayyuhal muzammil, hei yang berselimut, ulah molor terus. Qumil laila illa qalila. Bangun bangun di waktu malam walaupun sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurangi, auzid alai atau tambahi. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah di saat itu Quran dengan tartil. Lalu apa sebabnya? Sebabnya inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, karena aku akan bebankan kepada engkau perkataan yang berat, yaitu ilmu. Makanya Nabi, Pak, bagi Nabi salat malam itu wajib, Pak. Wa minal laili, kata Allah, di antara sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau, nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah bagimu, asa, semoga ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Makanya tidak ada salat, tidak ada ibadah sunnah yang diulang-ulang perintahnya dalam Al-Quran kecuali salat malam. Cari, nggak ada salat ibadah sunnah, Pak, yang diulang-ulang dalam Quran, ya, kecuali salat malam. Banyak ayat tentang salat malam, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka telah menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya di pertengahan malam. Maka ya salat malam ini agung, dahsyat, ya bismillah, ya. Maka ya berusaha untuk minimal ya 2 rakaat. Apalagi witir nih, ikhwan. Witir jangan ditinggalin. Nabi safar aja nggak ninggalin witir. Bahkan kata Imam Ahmad, man taraka witran fa innahu rajulun su la tuqbal syahadatuhu. Allahu akbar. Siapa yang kebiasaan meninggalkan salat witir, dia orang buruk, jangan diterima persaksiannya, fasik dia. Ya, minimal witir 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Ya. Aduh, milih yang satu aja Ustaz, ya sudah. Malas.com. Nah. Minimal witir, ikhwan, minimal witir. Ya, minimal witir. Ustaz, zikir pagi petang bawa kendaraan boleh? Boleh. Mau bawa kendaraan, mau bawa makanan boleh. Sambil jalan. Ya, selama di tempat yang boleh untuk ibadah. Emang ada Ustaz tempat yang enggak boleh ibadah? Ada, 2 tempat. Al-ardu kulluha masjidun wa tahurun ilal maqbarati wal hammam. Semua bumi ini dibolehkan untuk antum tempat ibadah kecuali kuburan dan kamar mandi. Kuburan, di kuburan malah baca Quran. Di kuburan malah baca la ilaha illallah 100 kali. Ikhwan, anak kasih sayembara antum mau? Carikan hadis. Riyadhus Shalihin sudah 6 hektar. Carikan hadis Nabi baca Fatihah di atas kuburan, anak kasih Riyadhus Shalihin buat antum. Carikan hadis Nabi baca Al-Fatihah di atas kuburan, anak kasih Riyadhus Shalihin buat antum. Sampai botak jadi profesor kuadrat nggak akan ketemu. Al-Fatihah gitu. Nggak ada. Apalagi baca Yasin. Carikan hadis, nggak usah marah-marah deh. Lu Wahabi lu larang baca Yasin, nggak usah marah-marah, cari aja sih dalilnya. Susah banget. Coba cari dalil Nabi baca Yasin kapan? Di mana? Dalam riwayat siapa? Hadis apa? Paling juga hadis Ruhud Dajjal bin Ifrit. Enggak ada. Ya. Tidak ada hadis Nabi baca Quran di atas kuburan. Yang ada kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian tuh kayak kuburan, angker. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat. Tuh, bacain tuh Quran di rumah, jangan kayak kuburan kata Nabi. Lu malah dibalik, kuburan kayak rumah, rumah kayak kuburan. Ya, di kuburan dibacain Yasin, di rumah nggak pernah baca Quran. Ini jaka sembung bau goloknya atau nyambungnya. Ya. Ya.
Nah, maka boleh ya. Orang tua masukkan anaknya pesantren dari hasil riba. Aduh. Ikhwan, pilihkan untuk anak kita harta yang terhalal. Saya nulis buku, judulnya Mencetak Generasi Robbani. Saya sebutkan di situ 5 faktor yang menunjang anak menjadi generasi the best. 1. Faktor kesolehan orang tua. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor ilmu yang sahih. 4. Faktor guru yang rabbani, guru yang benar. Yang terakhir, makanan yang halal. Faktor makanan yang halal termasuk adalah pendidikannya. Konsumsi itu kan gak mesti dimakan, dipakai, ya kan? Itu juga konsumsi, dipakai dia, ya. Termasuk adalah pendidikan. Ya Allah, kasihan anak kita dikasih hasil riba, ya. Semoga Allah meluaskan rezeki kita sehingga kita bisa memberikan yang terhalal bagi anak kita. Ustadz, bagaimana pemilu? Ya pemilu lah. Nah, saya paham apa yang dimaksud. Milih apa jangan gitu ya. Terus nanti ngerembet pertanyaan, milih yang mana Ustadz? La ilaha illallah, musibah. Tayyib. Pertama ikhwan, wajib yakin bahwanya sistem yang dipakai sistem kufur, syirik. Jangan pernah rida. Syirik, kufur. Demokrasi. Saya bilang kemarin bahwa dalam sistem ini tidak ada harga ulama. Ulama tidak punya harga sedikit. Suara ulama sama alay sama. Iya. Ulama 100, alay 101, menang si alay. Betul. Tidak ada harga ulama. Belum lagi kondisi umat, suara rakyat, suara Tuhan, suara Tuhan, suara rakyat, suara terbanyak itu yang hak menentang Allah. Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi, menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah paling banyak mengatakan walakin aktsarahum. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka jahil. Wa qalilun sakedik pisan. Sedikit sekali. Wa qalilun, little, sedikit sekali. Min ibadiyas syakur, dari hambaku yang bersyukur. Sedikit banget kata Allah. Ya kan? Jadi ya, sistem itu sistem menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, maka jangan pernah ridho. Hanya saja terkadang kita terbentur dengan fikih maslahat dan madarat. Makanya para ulama sepakat dengan sistem yang ada. Kalau yang dipilih kafir dan muslim, satu kafir satu muslim, wajib ente milih. Begitu kata Syekh Albani, wajib antum milih. Ya, satu kafir satu muslim, antum wajib pilih. Karena mustahil kita muslim kalau fatwanya haram milih, pasti kafir naik. Sementara tidak ada jalan untuk mengusung pemimpin kecuali jangan hal itu. Babi aja haram, Pak. Babi aja halal. Babi aja halal. Kalau apa? Darurat. Ya kan? Gimana babi halal, Pak? Halal kalau darurat. Ya, tapi bekal dikit ke rumah jangan. Ya, bekal bukan darurat namanya. Babi aja haram. Tapi kalau darurat bisa halal. Apalagi memilih seorang pemimpin, di mana pemimpin itu nanti yang menetapkan keputusan. Kenapa masjid ini dari sunnah? Karena pemimpinnya sunnah. Coba kalau berubah DKM jadi kuburiyun semua coba. Insya Allah orang Pandeglang nggak boleh kesini lagi. Betul gak? Iya, pemimpin yang menetapkan keputusan.
Ya. Baik. Yang kedua, apabila terjadi muslim dan muslim, dua-duanya sama. Solehnya sama, jahatnya sama, belekoknya sama. Ya, maka tidak usah antum naudzubillah sudah. Dua-duanya sama. Udah enggak ada haram, tidak boleh antum ikut-ikutan. Kondisinya sekarang misalkan antum dapatkan muslim dua-duanya satu cinta Islam dan kaum muslimin, dekat dengan kaum muslimin, yang satu naudzubillah tidak cinta kepada Islam dan kaum muslimin, bahkan dia dekat dengan orang fasik, orang munafik, orang kafir, bahkan orang-orang Syiah misalkan yang memusuhi Islam, dia dekat sekali dan pemikirannya pun sesat, bisa bahaya kepada Islam kalau dia muncul. Maka dalam hal ini wallahu alam, Syekh Abdul Razak dan para ulama dan yang lainnya dibolehkan memilih tapi tanpa ridho sedikit pun dengan sistemnya. Ya. Kenapa? Karena pemimpin tadi mereka yang menetapkan keputusan. Ya. Maka kalau pemimpinnya jahat, maka keputusan yang jahat. Baik, maka wallahu alam itu barangkali ya. Bagaimana agar kita semakin yakin dengan manhaj salaf, padahal mereka yang tidak bermanhaj salaf saya tampak yakin. Saja tampak yakin. Ya kalau enggak yakin dengan manhaj salaf, antum enggak yakin dengan Islam, akhi. Iya. Karena Islam yang benar di atas manhaj salaf. Mau ngikuti siapa lagi? Salaf itu siapa sih? Salaf itu sahabat. Terus antum ngikut siapa? Ya. Ikhwan, dalam sayembara, ini kan dunia ini kan sayembara kan, fastabiqul khairat, sayembara, berlombaan kan, perlombaan kan, iya kan? Dunia ini seperti sayembara. Apa yang disayembarakan? Surga. Allah sayembarakan surga. Dunia ini adalah perlombaan, fastabiqul khairat, wasabiqu, wasari'u. Saya ingin kasih tahu antum, kapan antum berlomba menang? Jamaah. Satu, berlomba menang kalau ikhlas, senang, dipaksa nggak akan menang tuh. Betul nggak? Betul? Ikut berlomba lagi, kalau enggak gua bunuh lo ya. Waduh, dipaksa suruh berlomba, nggak akan senang Pak. Harus di atas keridhaan pribadi, senang, ikhlas. Yang kedua, ikuti aturan main pemilik perlombaan. Perhatikan. Ikuti aturan main pemilik perlombaan. Jangan bikin aturan baru atau merubah aturan. Coba main bola gimana aturannya? Pas ada bola antum tangkap, masukin ke gol. Gol masuk. Menang nggak? Oh iya, menang nggak? Ya enggak. Saking semangatnya bola datang dia tangkap, dia masukin ke gol. Ke apa itu? Gawang. Ya enggak menang walaupun masuk. Kenapa? Menyelisih aturan. Gak boleh merubah aturan, menambah aturan. Ikuti aturan main pemilik perlombaan. Yang ketiga, syarat perlombaan menang. Satu, tadi semangat sendiri, gak terpaksa, ikhlas. Yang kedua, ikuti aturan main perlombaan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Aturannya sudah baku. Yang ketiga, perlombaan ini bukan hari ini saja. Sudah beregenerasi perlombaan ini, ikhwan. Contohlah main bola, bukan hari ini saja main bola. Dan ada pemain terbaik, ada pemain yang kalah terus. Lalu antum hari ini mau berlomba dengan perlombaan yang sama, nyontoh yang mana? Hei, nyontoh yang kalah Abu Jahal. Apa nyontoh yang menang Abu Bakar? Perlombaannya sama, persis. Tidak ada perubahan, sama. Dan beregenerasi begitu setiap masa perlombaan itu berlanjut. Maka antum kalau mau menang, ikuti contoh pemain terbaik di gelanggang kancah perlombaan dunia ini, yang sudah diumumkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, sudah mendapatkan sayembaranya, sudah mendapatkan hadiah gemilang surga. Ya kan begitu kan? Kalau antum mau berlomba, contoh pemain terbaik. Jangan contoh pemain yang gagal. Ya gagal antum. Kan begitu kan? Ya, sehingga kita pelajari gimana sih itu. Ya, misalkan Real Madrid jadi menang gitu kan. Hah?
Gimana sih dia menjadi pemain hebat? Kan kita contoh pemain terbaik. Yang kalah terus jangan dicontoh. Karena perlombaan ini tidak pernah berubah. Maka begitulah Pak, hakikat kehidupan ini. 1, perlu ikhlas. 2, ikuti aturan pemain perlombaan. Yang ketiga, perlombaan ini bukan hanya hari ini. Kemarin, tahun yang lalu, ratusan tahun yang kemarin sudah ada di kancah perlombaan ini. Kita ini ngikut setelahnya. Dan sudah ada pemain-pemain terbaik di masa itu. Siapa pemain terbaik? Khairun nas qarni. The best, pemain terbaik dalam perlombaan dunia ini yang hidup di zaman aku. Summal ladina yulunahum. Kemudian zaman setelahnya para tabi'in. Summa ladina, kemudian zaman setelahnya para tabi'in, maka ikuti mereka. Sudah. Dan itu diisyaratkan oleh siapa? Allah. Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Iktadau, ikuti saja alladaini min ba'di, khusus 2 sosok setelah aku meninggal, Abu Bakar wa Umar. Ikuti 2 sosok setelah aku meninggal, Abu Bakar dan Umar, kata Nabi. Itulah salafi. Tidak keluar dari cara dan medan dan model beragamanya. Tidak keluar dari cara dan model beragamanya, dari gaya dan model beragamanya para sahabat. Baik dari sisi akidah, ibadah. Allah di mana? Hoi, Allah di mana? Hah? Oh, alhamdulillah. Khawatir salah jawab di mana-mana aja. Jangan Abu Bakar. Jangan Abu Bakar. Hamba sahaya saja di zaman sahabat, benar jawabannya. Ketika Al-Hakami dia memukul hamba sahanya, jeker, lalu dia merasa berdosa. Akhirnya dia ingin merdekakan hamba sahanya, takut jadi madarat dari kiamat. Dia ingin merdekakan hambanya. Maka datang kepada Nabi hambanya ini, seorang jariyah, hamba wanita, karena dia pernah pukul jeker gitu, dan dia merasa berdosa. Akhirnya udah, daripada nanti jadi madarat, aku merdekain, aku dikasih hadiah, dia merdeka. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi sebelum dimerdekakan bertanya 2 tanyaan. Kata Nabi, Aina Allah, di mana Allah? Qala fis sama, di luhur, di atas, fis sama. Man aim, saha aing. Siapa aku, kata Nabi. Man ana? Siapa aku? Aku ini siapa? Kata Muhammad Rasulullah kepada hamba saya. Qala anta Rasulullah. Maka kata Nabi, i'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia seorang wanita hamba sahaya yang beriman. Itu yang ditanyanya hamba sahaya. Sekarang yang ditanya kiai. Bah, di mana Allah? Di mana-mana. Gubrak. Yang ditanya hamba saya di zaman sahabat, baru hamba saya. Belum kesepakatan Abu Bakar dan Umar. Sahabat seluruhnya sepakat Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi antum mau nyontoh siapa kalau enggak mau nyontoh sahabat? Dan saya bilang tadi malam bahwasanya tidak ada perbedaan antara kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama ujung rambut pun. Enggak ada perbedaan. Bedanya sahabat dijamin surga, antum belum, itu doang. Bedanya sahabat dijamin surga, ente belum. Maka kalau antum ingin dijamin surga seperti sahabat, ikuti mereka. Itulah salafi. Itulah ahlu sunnati wal jamaah yang mengikuti jejak para sahabat. Dan ana wasiatkan antum, wajib antum punya buku yang ditulis oleh guru kita Syekh Yazid, Mulia di atas manhaj salaf. Wajib antum. Anak kaji itu buku itu, dan anak minta izin, dan anak pun alhamdulillah dapat izin untuk membahas buku-buku beliau. Di Roja setiap Selasa sore anak bahas prinsip dasar Islam. Setiap Selasa di Roja TV, radio, sore prinsip dasar Islam. Tulisan beliau. Dan di pesantren setiap malam Jumat saya bahas Mulia di atas manhaj salaf buat para santri. Di beberapa tempat saya bahas kitab akidah, syarah akidah Ahlussunnah punya Ustaz Yazid juga. Ya Masya Allah, buku-buku beliau berkah. Maka saya wasiatkan antum, termasuk tadi pagi ada penuntut ilmu, saya arahkan antum membaca bukunya Ustaz Yazid, Adab Penuntut Ilmu. Sudah, beli buku Ustaz Yazid semuanya aja sekalian. Untuk maktabah antum di rumah, insya Allah manfaat.
Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wakum wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir dari kajian kita pada hari ini. Jazakallahu khairan atas yang disampaikan.